Hukum menurut saya adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Apabila melanggar hukum tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas. Hukum memiliki hubungan erat dengan hak dan kewajiban. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Nah, subjek hukum di sini yang dimaksud adalah orang ataupun masyarakat. Nah, kewajiban adalah beban yang diberikan oleh negara kepada orang ataupun badan hukum. Badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan, asrama ataupun koperasi. Nah, jenis hak terbagi menjadi dua, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah kewenangan ataupun kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum ataupun orang. Nah, adapun 3 contohnya yaitu HAM. Masyarakat sekitar mempunyai hak untuk memeluk agama masing-masing. Contoh yang kedua adalah hukum publik mutlak, yaitu hak ataupun hak negara untuk memungut pajak kepada masyarakat. Nah, contoh yang ketiga itu adalah hak keperdataan. Nah, hak keperdataan ini contohnya hak atau kekuasaan orang tua kepada anak. Yang kedua ada hak relatif. Hak relatif ini adalah hak yang diberikan kewenangan kepada seseorang ataupun beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, contohnya ini adalah hak penjual. Penjual ini berhak untuk mendapatkan uang dari si orang yang membeli barangnya tersebut. Nah, hak pembeli di sini adalah menerima barang yang dibeli oleh mereka. Beberapa hal, yaitu yang pertama karena ada subjek hukum baru. Contohnya orang ataupun badan hukum. Badan hukum yang dimaksud adalah perusahaan ataupun asrama ataupun koperasi. Nah, yang kedua karena adanya perjanjian. Yang ketiga karena adanya kerugian. Sedangkan yang keempat karena adanya seseorang melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak tersebut. Yang kelima ataupun yang terakhir ini adalah karena adanya daluarsa ataupun verjaring. Nah, verjaring ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu acquisitive verjaring, yaitu melahirkan hak bagi seseorang ataupun untuk seseorang. Yang kedua adalah adanya extensive verjaring, yaitu menghapuskan hak dan kewajiban seseorang. Adapun hal-hal yang meliputi dihapusnya hak, yaitu yang pertama karena kematian, yang kedua karena masa berlaku dari hak tersebut telah habis, terus yang ketiga itu karena kadaluarsa atau daluarsa ataupun yang kita sebut verjaring, atau kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu sudah terpenuhi. Adapun hal yang membuat timbulnya kewajiban, yaitu adanya perjanjian diperolehnya suatu hak dengan syarat harus menyelesaikan kewajiban tersebut. Adapun hal yang membuat kewajiban itu dihapus karena adanya kematian ataupun adanya daluarsa ataupun verjaring, ataupun kewajiban yang dilakukan seseorang itu telah selesai masanya. Ada beberapa faktor yang membuat terbentuknya hukum, yaitu adanya perjanjian, adanya pengadilan, adanya ilmu pengetahuan hukum ataupun ajaran hukum. Pembagian hukum ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah pembagian hukum menurut wujudnya. Pembagian hukum menurut wujudnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Sedangkan pembagian hukum menurut sifatnya itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ini adalah pembagian hukum menurut luas berlakunya, yaitu ada hukum umum dan hukum khusus. Yang selanjutnya adalah pembagian hukum menurut fungsinya, yaitu ada hukum material dan hukum formal.
Dan selanjutnya adalah pembagian hukum menurut kepentingannya, yaitu mencakup hukum privat dan hukum publik. Dan yang terakhir adalah pembagian hukum menurut kekuatan berlakunya. Selanjutnya adalah asas dan norma. Asas menurut Belfroid adalah merupakan asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari bentuk-bentuk positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan bersifat umum. Hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum atau biasa yang disebut dengan asas leg posteriori degorat legi priori adalah asas hukum yang berhubungan dengan peraturan dengan keseluruhan bidang hukum. Misalnya peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama. Sedangkan asas lex speciali degorat legi generali adalah peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas hukum khusus adalah yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum internasional, dan sebagainya. Misalnya adalah asas hukum pidana. Dalam terjadinya keraguan-raguan, maka yang akan diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa. Asas hukum perdata. Suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas hukum tata negara, penentuan kebijakan, perencanaan, dan pendayaan terhadap di tangan pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya pada pemerintahan daerah. Asas hukum administrasi negara. Dalam mengambil suatu keputusan, pejabat administratif atau pemerintah harus bersandar pada alasan atau motivasi yang kuat, benar, adil, dan jelas. Asas internasional. Apabila suatu negara menerima data dari negara sahabat, maka negara itu juga harus mengirim datanya. Kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran atau nilai pengukur atau dasar-dasar. Nah, macam-macam kaidah ini ada 4, yaitu kaidah agama adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kaidah kesusilaan adalah ketentuan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Kaidah kesopanan adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Kaidah hukum adalah ketentuan yang berasal dari pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa. Jenis dan tujuan kaidah dibagi menjadi dua jenis, yaitu aspek hidup pribadi dan aspek hidup antar pribadi. Aspek hidup pribadi dibagi menjadi dua kaidah, yaitu kaidah agama adalah bertujuan untuk hidup beriman, kaidah kesusilaan untuk kebersihan hati nurani. Sedangkan aspek hidup antar pribadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kaidah kesopanan untuk hidup bersama, terus kaidah hukum untuk ketertiban masyarakat. Isi dan sifat kaidah hukum dibagi menjadi dua, yaitu isi kaidah hukum diantaranya adalah suruhan yang biasa disebut gebot dan larangan yang disebut verbot, dan menghasilkan kebolehan yaitu namanya mogen. Sedangkan sifat kaidah hukum itu ada dua jenis, yaitu imperatif yang membatasi, fakultatif yang mengatur, dan menghasilkan kebolehan yaitu mogen. Sumber hukum dan sistem hukum. Sumber hukum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Yang selanjutnya adalah keputusan hakim atau jurisprudensi. Keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim. Traktat atau yang disebut perjanjian internasional. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Yang terakhir adalah pendapat para sarjana atau yang disebut doktrin. Pendapat hukum sarjana, hukum yang ternama.
Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan sangat erat atau secara erat. Dalam sistem hukum yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau tumpang tindih di dalam bagian-bagian yang ada. Freud mengemukakan bahwa sistem hukum itu adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa sistem hukum itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sistem hukum mempunyai 8 asas yang dinamakan Principles of Legality. Yang pertama adalah suatu sistem hukum yang harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan. Yang kedua adalah peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. Yang ketiga adalah peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut. Yang keempat, peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti. Yang kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Sedangkan yang ketujuh adalah tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi atau merasa kebingungan. 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dan pelaksanaannya sehari-hari. Intinya, sistem hukum harus cukup konsisten. Ada 4 macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa kontinental ataupun civil law. Civil law tersebut semula berasal dari kodifikasi yang berlaku di Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum pada masa Kaisar Justianus yang kemudian disebut dengan Corpus Juris Civilis, dan kemudian dijadikan dasar perumusan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental ini adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif, peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif berdasarkan undang-undang, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum selama tidak bertentang dengan undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental menggolongkan 2 bidang hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Contoh yang masuk dalam hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Sedangkan contoh yang masuk ke dalam hukum privat ini adalah hukum perdata dan hukum dagang. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau yang disebut common law. Sistem hukum Anglo-Saxon melandasi pula hukum positif di USA, Kanada, Australia, dan negara-negara lain yang termasuk dalam negara-negara permakmuran Inggris. Hal yang terdapat dalam sistem hukum Anglo-Saxon adalah putusan hakim merupakan sumber hukum yang utama yang dapat mewujudkan kepastian hukum dan merupakan kaidah hukum yang mengikat umum. Yang kedua, sumber hukum tidak tersusun secara sistematis dalam suatu kitab hukum. Yang ketiga, hakim mempunyai peranan yang sangat luas untuk menafsirkan hukum yang berlaku yang menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Perbedaan sistem hukum Anglo-Saxon dengan sistem hukum Eropa kontinental terdapat pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak mengenal adanya sistem kodifikasi seperti halnya dalam sistem hukum Eropa kontinental, tetapi tersebar dalam putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan-peraturan administrasi negara. Sistem hukum adat.
Kata hukum dalam sistem hukum adat lebih luas, artinya istilah hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosialnya seperti pakaian, pangkat, pertunangan, dan lain-lain. Dalam sistem hukum adat, kepala adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal untuk mengubah hukum adat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sistem hukum adat ada membagi golongan hukum ada 3 kelompok, yaitu hukum tata negara yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, lingkungan kerja, alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dalam masyarakat adat. Yang kedua, hukum adat tentang warga yang terdiri dari hukum perkawinan dan kekeluargaan, hukum tanah, hukum perhutangan, hukum waris. Yang ketiga adalah hukum adat delik. Yang terakhir adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dalam hukum Islam terdapat yang dinamakan hukum fikih, yang terdiri hukum pokok yaitu hukum roniyah dan hukum duniawi. Hukum duniawi terdiri dari muamalat, nikah, dan jinayat. Dalam sistem hukum Islam terdapat ajaran tentang nilai baik dan buruk yang dinamakan al-ahnam al-kamsah, yaitu jais. Nilai buruk dan baik dalam kesusilaan perorangan bagi perbuatan yang semata-mata terserah pada pertimbangan sendiri. Yang kedua adalah sunnah, perbuatan yang dianjurkan dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga makruh, perbuatan yang tidak diinginkan, dibenci, ditolak oleh masyarakat dan yang akan mendapat celah umum. Yang keempat wajib, perbuatan yang tidak boleh dibiarkan dan siapa yang meninggalkan akan mendapatkan hukuman. Yang kelima haram, perbuatan yang dilarang yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dan akan berakibat fatal apabila melanggarnya.